Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin lilladzina amanu wa amilus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita setelah Fathul Mekah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui setelah khutbahnya beliau dengan singkat kemarin kita sampaikan salat sunnah beliau di dalam masjid dalam Ka'bah, lalu beliau berpidato dan memberikan kunci Ka'bah kepada yang berhak, dan beliau datang ke rumah bibinya melaksanakan salat sunnah 8 rakaat, yaitu salat sunnah kemenangan. Dan Nabi Muhammad SAW melakukan eksekusi kepada orang-orang yang memang dihalalkan darahnya, ya. Walaupun nanti seperti Ikrimah itu dia melarikan diri ke Yaman dan akhirnya kembali ke Mekah dan masuk Islam. Dan kita lihat nanti bagaimana sosok Ikrimah, ya, setelah masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Kita ketahui bahwa Mekah itu Quraisy utama, ya. Quraisy itu seperti bangsa penentu. Jadi ketika Quraisy ditaklukkan, maka orang-orang yang di sekitar Mekah itu rata-rata sudah masuk Islam, bergelombol, ya. Makanya disebut oleh Allah fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam dengan berkelompok-kelompok. Ada yang mandiri, ada yang bersama-sama dengan kabilahnya. Namun malam hari ini kita akan bahas tentang kejadian 3 minggu setelah Fathul Mekah. 3 minggu itu apa yang terjadi? Terjadi yang kita sebut dengan Perang Hunain. Nah, ini dramanya luar biasa, tapi kita tidak melihat dramanya lebih dalam, tapi kita ingin mengambil hikmahnya lebih dalam, ya. Perang Hunain ini bahwa Allah ingin tunjukkan, saya akan melihat dari perspektif tafsir, ya, dari Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran mengkisahkan. Mungkin minggu depan kita detailkan berdasarkan sirahnya, tapi malam hari ini kita coba lihat dari Al-Quran bagaimana Al-Quran memotret Hunain itu. Jadi berbeda, Pak, antara sirah, cara sirah menjabarkan dan bagaimana Al-Quran menjabarkan. Al-Quran itu huruf demi huruf itu bermakna. Tidak kata, ya Pak, tapi huruf demi huruf itu bermakna. Makanya disebut bahwa kalau kita membaca Al-Quran alif lam mim, bukan alif lam mim itu satu kata, tapi dibaca alif itu adalah 10 kebaikan, lam itu 10 kebaikan, dan mim itu 10 kebaikan. Jadi huruf demi huruf itu kebaikan. Dan akan kita lihat Perang Hunain ini Rasulullah membawa 12.000 pasukan. Kalau dulu Rasulullah dari Madinah ke Mekah
membawa 100.000 pasukan, ya 10.000 pasukan. Kalau ini Rasulullah membawa 12.000 pasukan. 12.000 pasukan, berarti bertambah 2.000 ya Pak. 2.000. Tapi kita tahu perang Hunain ini awalnya Rasulullah kalah. Ya. Rasulullah kalah. Nanti kita lihat apa komentarnya Al-Quran terkait dengan kekalahan ini dan apa sebabnya. Ini berada di surat Taubah. Ya, kalau perang Badar di surat Anfal ya. Badar itu di surat Anfal. Kalau Hunain di surat Taubah ya. Kalau kita susun Al-Quran itu, kita akan lihat surat Al-Anfal, setelah itu surat Taubah. Nah. Jadi seolah berurutan. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya, perang Badar itu di 3 Hijriah ya, perang Hunain ini 8 Hijriah. Jadi sebenarnya terpotong beberapa tahun, namun para ulama mengatakan seolah-olah peristiwa Badar itu masih berhubungan erat dengan nilai yang ada dalam surat At-Taubah, yaitu perang Hunain. Kalau di perang Badar Allah menafikan tentang proses, karena perbandingannya 300 orang dengan 1.000 Pak. 300 dengan 1.000 orang. Jadi Rasulullah bertanya, berapa jumlah mereka? Kata Rasulullah. Kata para sahabat, kami tidak tahu ya Rasulullah persisnya berapa. Rasulullah bertanya, berapa onta yang dibawa? Nah, baru ketahuan Pak. Jadi satu onta itu perbandingannya berapa orang gitu ya, sehingga nanti diketahui berapa jumlah mereka. Rasulullah memprediksi jumlah mereka 1.000 orang karena dilihat dari jumlah onta yang dibawa. Namun kalau kita lihat surat Al-Anfal, itu kisahnya mengambil hak-hak kaum muslimin yang dibawa oleh Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan kirim WA ke Abu Jahal. Jahal, ini aku dicegat oleh Muhammad, katanya. Kamu kirim bala bantuan. Ketika dikirim oleh Abu Jahal dan dipimpin oleh Abu Jahal, turun Al-Quran mengatakan, ya Rasulullah, jangan engkau menghadang Abu Sufyan, karena Abu Sufyan ini harta yang dibawa Pak, hampir 1.000 onta yang dibawa. Ini kekayaan ini. Turun ayat, jangan menghadang Abu Sufyan, tapi hadang Abu Jahal. Kata sahabat awalnya kan begini, kalau kita berhadapan dengan Abu Sufyan, pasukannya kan tidak berapa, kan hanya pengawal-pengawal barang dagangan saja. Ya paling berapa orang gitu ya. Tapi perintahnya adalah berhadapan dengan Abu Jahal. Milih Pak. Berhadapan dengan Abu Sufyan dengan sedikitnya pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan, berhadapan dengan Abu Jahal membawa 1.000 pasukan. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala memerangi yang mana, Pak? Abu Jahal. Orang-orang ketika itu berharap berhadapan dengan Abu Sufyan karena lebih ringan. Yang kedua, isinya adalah harta rampasan. Tapi Allah berkehendak enggak katanya. Apa orang-orang ketika itu mengomentari? Kita kalau berhadapan dengan Abu Jahal sama aja setoran nyawa gitu ya. Tapi Masya Allah Pak, itulah keimanan diuji. Sampai akhirnya di perang Badar itu Allah berkomentar.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Kamu mengira bahwa kalian yang memanah itu, kalian yang melesatkan anak panah kepada mereka. Walakinallaha rama, aku yang lempar, kata Allah. Allah menafikan amal mereka, pekerjaan mereka. Karena memang Allah menurunkan awalnya 1000 pasukan malaikat, bi alfim minal malaikati murdifin, 1000 pasukan yang Allah turunkan. Setelah itu Allah menurunkan totalnya sekitar 5000 pasukan. Di sayap kanan itu malaikat Jibril, di sayap kiri itu Mikail. Gak tanggung-tanggung, Pak. Saya tidak tahu yang di Sumatera itu turun malaikat yang mana gitu ya. Karena dari Aceh sampai ke Lampung musibah itu. Masya Allah. Ya, masih berkelit juga bahwa kayu yang turun itu adalah kayu yang lapuk katanya. Insya Allah, Pak. Biar Allah hisab nanti di yaumil akhir kelak. Itu negara, Pak, yang mengatakan itu. Bagaimana seorang menteri mengatakan itu atas nama negara? Bagaimana dia akan berhadapan di depan Allah, faman khafa maqama rabbih. Bagaimana akan berhadapan dengan Allah nanti satu persatu. Dan yang korban itu bukan hanya binatang, yang korban itu ratusan manusia. Lalu dia mengatakan itu hanya kayu lapuk yang terbawa oleh air. Insya Allah, beraninya ya, Pak. Jadi ketika Allah menutup hati manusia itu, berani berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kalian itu tidak ada apa-apanya, kata Allah. Menafikan itu. Nah, di perang Hunain yang dinafikan, kalau tadi dinafikan amalnya, ya. Kalau di perang Hunain yang dinafikan jumlahnya. Dinafikan jumlahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat yang 25? Uniknya, Pak. Kalau surat-surat itu, kalau batasan surat itu diawali dengan bismillah. Tapi surat Taubah gak boleh baca bismillah. Gak boleh baca bismillah. Di surat Al-Anfal itu dari kata nafilah. Nafilah itu ziyadah. Makanya jenengan sholat sunnah namanya sholat sunnah nafilah. Nafilah itu dari kata anfal. Bukan harta rampasannya, Pak. Nafilah itu tambahan. Tambahan. Jenengan saya sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah itu tambahan. Namanya nafilah. Nah, kalau di perang Hunain Allah menafikan jumlahnya. Menafikan jumlahnya. Apa kata Allah dalam surat Taubah ayat yang 25? Laqad nasarukumullah fi mawatina katsirah wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a, kata Allah. Tidak ada nilainya kalian itu. Jumlah kalian itu falan tughni ankum syai'a. Bagiku, kata Allah, tidak ada nilainya jumlah kalian itu. Yang 12.000 itu tidak ada nilainya. Jadi nanti kita lihat kata kuncinya di mana, sehingga Allah tidak menilai jumlah. Kalau di perang Badar Allah tidak menilai usahanya, karena kekuatan itu milik Allah, kata Allah. Tapi kita lihat nanti di Hunain, apa yang Allah nafikan? Yang Allah nafikan adalah jumlahnya. Tapi perlu kita ingat, Pak, Nabi membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Mekah. Mekah futuh, ya, dikuasai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Quraisy takluk. Tapi di perang Hunain setelah 3 minggu Fathul Mekah, apa yang terjadi? Allah kalahkan di puncak kemenangan. Kalah di puncak kemenangan. Nanti kita lihat apa sebenarnya
dan apa yang Allah tundukkan dari ananiah kita sebagai manusia. Apa yang Allah inginkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, coba kita lihat turun ke belakang di ayat yang 24. Kita akan lihat komentarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya baca komentar di Facebook. Like, ya, subscribe, ya, share. Ya. Kita juga harus like, subscribe dan share terkait surat Taubah. Ya, surat Taubah. Apa kata Allah? Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun kasadaha wa masakinun tardawnaha. Ada berapa Pak? In kana aba'ukum, bapak kalian, bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwal, harta-hara perdagang kalian, wa tijaratan tahsyawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha. Ada 8 Pak. Kalau ini kata Allah, kalau yang 8 ini kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kalian jauh lebih cinta yang 8 ini daripada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kata kuncinya. Jadi bahaya Pak. Boleh cinta kepada ayah kita, boleh. Boleh cinta ke anak kita, boleh. Boleh cinta ke saudara kita, boleh. Boleh cinta kepada istri kita, boleh. Ke keluarga kita, boleh. Ke barang dagangan kita, boleh. Atau rumah-rumah kita, boleh. Tapi jangan kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Jangan kalahkan itu semua cinta kalian terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi apa tandanya Pak? Tanda kita ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita letakkan, maka rukun ibadah itu kan 3 Pak. Rukun ibadah itu di hati kita ini ada 3. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-khauf, rasa takut. Khauf itu di dalam bahasa Arab, mungkin saya nanti kalau nggak selesai minggu depan kita lanjut ya. Kalau al-khauf, takut dalam bahasa Arab ada khauf, ada khasyah. Kalau khauf, panjenengan melihat singa, takut itu namanya khauf. Jenengan lihat singa menjauh atau mendekat? Menjauh. Ada yang berani melihat singa mendekat? Atau singa yang kelaparan 2 bulan lalu kita dekati? Ya, makanya Pak, negeri kita ini miskin, lalu diajak untuk membangun sebuah negara yang berdemokrasi. Demokrasi katanya. Tapi negerinya miskin, rakyatnya miskin. Perut itu apa bisa bicara dengan akal? Tidak bisa Pak. Kalau perut ya selesaikan perutnya dulu, baru bicara tentang keadilan, kesamaan derajat. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Maka kita diingatkan bahwa kalau khauf itu takut, itu artinya kita melihat singa semakin menjauh, itu takut namanya. Tapi khasyah takut juga Pak. Takut dengan dimensi yang kita pahami dalam hal yang gaib. Ya kan? Hal yang gaib. Barzah itu gaib, rizki itu gaib. Apalagi Pak? Jodoh itu gaib, kematian itu gaib, mahsyar itu gaib, hisab itu gaib, surga dan neraka itu
gaib, Allah gaib, malaikat gaib. Tapi pertanyaannya, apa bedanya khasyah dengan khauf? Kalau khauf kita takut kita semakin menjauh, tapi kalau khasyah kita takut semakin mendekat. Itu bedanya. Kalau khasyah semakin takut semakin mendekat. Maka orang yang tadi ya, yang dia khauf, dia ketika dia khauf, karena ada semakin tinggi khaufnya, dia akan semakin khasyah. Dia akan semakin dekat dengan Allah. Nah, al-khauf dan roja. Roja harapan. Harapan kepada ketergantungan kita kepada Allah. Maka Allah ingin katakan, jangan berharap kepada bapak, jangan berharap kepada anak, jangan berharap kepada saudara, jangan berharap kepada istri, jangan berharap kepada keluarga, kepada barang dagangan yang kalian takut kalian akan habis dengan barang dagangan itu. Kalau kalian rugi, maka habislah kehidupan kalian, kata Allah. Atau masakin tardaunaha, atau rumah yang kalian idam-idamkan, kata Allah. Kalau itu merasuk di hati kalian, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, dan harapan kalian kepada yang 8 ini, kata Allah, dan meninggalkan aku dan rasulnya, wa jihadin fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, kata Allah. Kalimatnya luar biasa. Jadi kalau orang yang suka bahasa Arab, Pak, huruf-huruf itu menjadi kajian baginya. Untuk apa? Untuk membuat dia khasyah kepada Allah. Fatarabbasu, kata Allah, maka tunggulah sampai hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah berikan keputusannya. Saya tidak tahu apa keputusan Allah kepada bangsa Indonesia ini. Kaya, semua dimiliki, Pak, Indonesia ini. Coba lihat negara yang komplit kekayaannya dari Sabang sampai Merauke. Komplit, Pak. Sebutkan apa dari dalam bumi dan di luar bumi yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Tapi Masya Allah, coba kita ukur masyarakatnya. Apakah masyarakatnya ahabba ilaikum minallah wa rasulih? Apakah masyarakatnya mendahulukan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih? Berarti kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Keputusannya sudah clear, Pak, ya? Sudah kita bisa lihat. Ya, sudah bisa kita lihat. Maka memilih amir, memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi ada kriteria untuk memilih pemimpin. Auzubillah min dzalik. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih la yahdi qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi na'udzubillah. Jadi orang yang mendahulukan 8 tadi dan meninggalkan Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah termasuk golongan yang fasik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baru setelah itu di 25 Allah bicara tentang laqad nasarukumullah fi mawatina katsirah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi saya sebutkan bahwa Badar itu, perang Badar itu di 2 Hijriah, sedangkan dan itu di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan, Pak. Badar itu kalau dari Madinah itu sekitar 2,5 jam naik bis.
Ya, 2,5 jam naik bis. Kalau jalan kaki berapa jam berarti? Saya waktu itu siang hari berangkat dari Madinah ke Badar. Naik bis ber-AC, Pak. Tapi suhunya sekitar 57 derajat Celcius. Panas gak? Ya, membuat nafas kita itu, udara yang masuk ke hidung itu seperti api. Maka bawa semprotan supaya tidak keluar darah. Ya, keluar darah. Saya bayangkan bagaimana Rasulullah dulu dengan para sahabat 300 orang yang hanya pedang gantian, tameng gantian. Jangan bayangkan perang Badar itu enggak lengkap, Pak. Baju perang enggak punya secara lengkap, tameng yo gantian, pedang yo gantian, berhadapan dengan 1.000 orang. Saya enggak bisa bayangkan. Itu namanya setor nyawa kan? Kalau Masjid Ahmad Dahlan ini punya pasukan dan kita pasukannya disuruh perang dengan kondisi begitu, kira kita berangkat apa enggak? Ya Rasulullah, Pak Win, ini tenanan apa orang? Ini sama aja setoran nyawa Pak Win. Kan begitu. Hembusannya kan begitu. Gak usah perang. Ini sabahnya setor nyawa. Tapi Masya Allah, Rasulullah dengan para sahabat berangkat, Pak. Walaupun ada sebagian itu berat hatinya. Loh, awalnya kan kita hanya mencegat Abu Sofyan, kok malah berhadapan dengan Abu Jahal yang jumlahnya 1.000 orang. Makanya Nabi tidak heran mengangkat tangannya lebih tinggi sampai ridaknya terjatuh, memohon kepada Allah, sampai doanya Nabi itu agak mengancam. Bukan mengancam ya, memang mengancam. Apa kata Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, kalau golongan kecil ini engkau kalahkan, lam tu'bad abada. Engkau tidak akan pernah lagi disembah di muka bumi ini." Sampai segitunya doanya, Pak. Tapi jangan pakai ini ya. Ya Allah, kalau tidak diturunkan mobil Pajero, jangan. Beda ya Pak, beda. Dan Allah akhirnya menurunkan kabar gembira. Allah akan kabarkan menurunkan 1.000 malaikat pertama. Dalam kancah perperangan baru Allah turunkan tambahan 4.000 pasukan malaikat. Makanya kalimatnya izromaita walakinnallaha roma. Bukan kalian yang memanah, tapi ya kami yang memanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tapi disalahgunakan oleh teman-teman saya dulu waktu di pondok. Ada mangga di samping pondok itu, diambil batu, kalimatnya apa? Izromaita walakinnallaha roma. Itu salah guna itu, saya bilang kan. Salah guna. Nah, di perang Hunain ini kita melihat komentarnya Ibnu Ashur ya, dalam kitab Tahrir wa Tanwir. Ada yang punya kitab ini? Tahrir wa Tanwir, ditulis oleh Ibnu Ashur. Kenapa, kata beliau, kenapa dikhususkan Allah berkomentar langsung tentang Hunain? Nah, ini kan di ayat yang ke-25 ya. Laqad nasarukumullah fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kamu mukmin di banyak perperangan, di banyak medan perperangan, kata Allah. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Pada hari Hunain ini kalian terkagum-kagum dengan banyaknya jumlah kalian, kata Allah. Apa yang ingin Allah katakan? Komentarnya Ibnu Ashur begini, kalian kalah di puncak kemenangan kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sombong itu menyebabkan kedekatan kita kepada kekufuran. Ya. Jadi ini persoalan kolbiyah, Pak. Persoalan hati. Makanya tidak salah di Fathul Mekah itu Allah mengatakan
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa kalimatnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang diminta bukannya bersorak-sorai menandakan kemenangan, tetapi tunduk, dekat, ya. Dengan kalimat apa? Fasabbih. Ya, menjaga bahwa kemenangan itu milik Allah. Fasabbih bihamdi. Kalau kita baca Al-Fatihah, Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita dalami, itu menunjukkan kata gantinya adalah orang ketiga. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa orang ketiganya? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa orang ketiganya? Dengan nama Allah, dengan apa? Segala puji bagi Allah, ya. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Siapa orang ketiganya? Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Siapa orang ketiganya? Allah. Malik Yaumiddin. Siapa orang ketiganya? Allah. Menunjukkan bahwa kalau kita pertama-pertama itu merasakan bahwa Allah itu yang memiliki, Bismillahirrahmanirrahim, karena semua ibtida al-amal, semua pengawalan amal itu tidak ada bernilai ibadah kalau seandainya kita tidak bawa Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak juga akan menjadi sana, menjadi pujian sehingga kita mengatakan subhanallah, masya Allah ketika kita Allah tidak libatkan. Lalu kita tidak akan mengetahui nanti betapa dahsyatnya yaumul barzah itu dan yaumul mahsyar itu kalau kita tidak melibatkan Allah. Maksudnya kita tidak mengkaji Quran, kita tidak mengkaji hadis. Nah, baru kita sadar di ayat berikutnya, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang keberapa ini, Pak? Allahnya orang keberapa? Orang kedua. Dari 3 menjadi 2. Terbangun kesadaran tadi. Semakin dekat atau semakin jauh? Semakin dekat, ya. Semakin dekat. Apa kata Allah? Walaqad nasarukumullah fi mawatina katsira wa yauma Hunain. Maka ada komentar para sahabat, ya, terkait dengan perperangan. La nuqatil bil adat wala udat, ya. La nuqatil bil adat wala udat. Kami berperang bukan terkait dengan jumlah dan bukan terkait dengan bekal. Dulu saya pernah menyampaikan perperangan setelah perang Uhud. Ada yang masih ingat perang apa namanya? Ada yang masih ingat? Yang ingat diberangkatkan umroh tanggal 5 Januari bersama saya. Namanya Hamratul Asad. Hamratul Asad. Padahal Hamratul Asad itu hari Sabtu sore pulang Uhud dengan terluka-luka, dan kaum muslimin kehilangan 70 pasukan dan sahabat terbaik. Hari Ahad pagi, Pak, Allah memerintahkan Nabi untuk mengejar orang kafir Quraisy itu. Dan kondisi apapun, kata Rasulullah, kalau yang dibawa oleh Nabi 700 orang, awalnya 1.700 orang, kurang 70 orang kan tinggal 630 orang.
Kata Nabi 630 orang ini harus berangkat semua walaupun dalam kondisi luka. Bahkan ada sahabat itu yang tidak ada kaki dan tangannya. Coba bayangkan Pak. Kita ini kalau lelah sedikit hanya persoalan apa Pak? Pilek, batuk, sakit gigi. Terus ada minta perjuangan. Ya, saya masih ingat dulu nenek saya cerita. Ketika Belanda sudah menggempur wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Barat, maka nenek-nenek di kota Padang Panjang itu melepaskan gelang-gelang emas mereka, Pak. Dilepaskan semua. Karena Buya Hamka berpidato, apa yang kalian tinggalkan untuk keimanan anak keturunan kalian di negeri ini? Itu pidatonya Buya Hamka. Kalau harta yang melekat pada diri kalian tidak membawa keimanan dan keselamatan kepada anak keturunan kalian, buat apa emas yang bergelang dalam kalayutan tangan dan leher kalian itu? Masya Allah Pak. Nenek-nenek, emak-emak itu menggelontorkan harta mereka. Emas-emas yang di sini ini kaleng kongguan tahu? Wah. Isinya apa? Isinya rangginang. Isinya rangginang. Kalengnya kongguan ya. Isinya rangginang. Tapi kalau dipandang-panjang isinya, waktu itu kongguan belum ada ya. Isinya adalah emas. Itulah pertama kali pesawat dibeli untuk RI-1. Di mana belinya? Di Singapura. Dibawa pesawat yang pertama kali ada di bangsa ini hasil gelontoran emas emak-emak. Ya, hebatnya emak-emak itu ya. Maka nanti perang Hunain ini dari pihak musuh itu membawa emak-emak dan anak-anak Pak. Jadi ditanya sama alim ulama mereka ini, orang-orang Taif. Bos, namanya Malik. Kenapa kita perang bawa emak-emak dan sama anak-anak, kambing semua engkau bawa? Katanya Malik ini, dia mengatakan seperti ini. Biar mereka malu, katanya. Kalau bapak-bapak itu berperang di hadapan istri dan anak-anaknya, mereka sempat lari dari medan perperangan. Apa mereka tidak malu terhadap istri dan anak-anaknya? Katanya. Kan gitu. Tapi bapak ini malah berpikir lain. Kalau kita kalah, berarti habis kan? Berarti habis. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya Allah ingin mengatakan ya bahwasanya perperangan itu bukan persoalan jumlah dan bukan persoalan bekal. Allah nafikan. Nah, sama dengan kita Pak. Ketika kita ingin memakmurkan masjid, ketika ingin memakmurkan keorganisasian Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah bukan persoalan jumlah, bukan persoalan bekal, tapi meletakkan Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah jauh lebih tinggi daripada jumlah dan bekalnya. Itu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak, kita juga begitu di keluarga kita sebagai seorang suami, kita harus meletakkan Allah dan Rasulnya dan perjuangan. Lah, seorang suami jihad fisabilillahnya di mana? Ya mencari nafkah itu. Jadi dengan saya keluar mencari nafkah untuk istri dan anak-anak kita, keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kita keluar itu sama dengan keluar kita berperang. Seorang suami itu. Saya masih ingat ada seorang bapak yang di sebelah kampung saya itu dia punya kebun ya.
punya kebun, kebunnya sedikit, tapi dia lebih banyak bekerja di kebun orang lain menjadi buruh. Ya, tapi masya Allah bapak ini walaupun buruh, Pak, sholat 5 waktunya dia tidak pernah tinggalkan sama sekali. Walaupun terkadang dia berada di kebun, tetap pergi ke masjid. Suatu ketika asar dia tidak datang, maghrib tidak datang, isya tidak datang. Dicari sama orang kampung, Pak. Dicari sama orang kampung nggak ketemu. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya dicari di kebun, ternyata ada baju gantinya di kebun itu, baju sholatnya. Baju sholatnya di kebun. Akhirnya dicari sudah tergeletak, meninggal, terselungkung seperti ini, mengkerut di malam hari, sudah 1:30 malam. Tapi masya Allah, seorang suami yang keluar mencari nafkah untuk istri dan anaknya itu dimuliakan oleh Allah. Kita angkat mayatnya itu harumnya luar biasa. Harumnya luar biasa. Kenapa? Karena memberikan nafkah yang halal kepada istri dan anak itu, Pak. Memberikan harta yang benar-benar halal keluar dari keringat ini. Memberikan halal itu kan prosesi penyelamatan akidah anak dan istri kita kan sampai yaumil akhir, Pak. Ya. Kecuali orang yang menebang kayu di Sumatera itu. Nah, saya tidak tahu itu, urusannya nanti sama Allah. Dan ketika kita bawa mayatnya, kita mandikan, masya Allah, harum, dikafani yo harum, dimasukkan dalam makamnya juga harum. Insya Allah, Allah ingin tunjukkan bahwa bukan persoalan jumlah, ya, jumlah berapa yang kita bawa sampai